Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Ridwan Jaya, absen 7, kelas 11 MIPA 2 dari SMA Negeri 22 Jakarta. Kali ini saya akan membawakan hasil presentasi saya dan video saya tentang ikan hias yang bernama ikan lohan. Ikan lohan, ikan dengan nama binomial Amphilophus trimaculatus, merupakan salah satu ikan hias termahal di dunia yang dipelihara di akuarium karena warna sisiknya yang sangat hidup serta benjolan kepala mereka yang berbentuk khas dan sangat unik yang berjuluk benjol klam. Ikan lohan ini juga memiliki sejarah yang unik. Ikan lohan ini pertama kali muncul di Malaysia pada tahun 1993 setelah melakukan beberapa kali perkawinan silang. Maka di tahun 1998 muncullah spesies baru yang diberi nama lohan. Perkawinan silang tersebut melibatkan beberapa jenis ikan sebelumnya, yaitu red devil cichlid yang dikawin silangkan dengan hibrida atau kimpoi silang yang menghasilkan ikan parrot cichlid. Kemudian berlanjut lagi antara jenis ikan human face red god of fortune menghasilkan jenis baru, yaitu five color god of fortune. Perkawinan silang dilakukan antara seven color blue fairy mouth dan hasilnya dengan jin gang blood parrot dari Taiwan. Perkawinan silang ini menghasilkan generasi pertama hibrida, yaitu lohan. Jadi selain fisiknya yang sangat unik yaitu benjolannya, ikan lohan ini juga memiliki sejarah yang sangat unik. Selain sisiknya yang sangat unik dan sejarahnya yang sangat unik juga, ikan lohan ini juga dipercaya dengan mitosnya. Ikan lohan dipercaya sebagai salah satu jenis ikan hias atau pajangan yang dapat membawa peruntungan baik kepada pemeliharanya. Secara singkat, kepercayaan bahwa ikan lohan dapat memberi keberuntungan berawal dari mitos yang ada di negara Tiongkok. Tak sedikit pencinta ikan hias di Taiwan juga menganggap ikan lohan sebagai pertanda datangnya keberuntungan. Bahkan nama lohan sendiri memiliki arti sebagai dewa pelindung. Ikan lohan ini memiliki beberapa jenis, dan yang pastinya ikan-ikan dari jenis ikan lohan ini memiliki ciri fisiknya masing-masing yang sangat unik juga. Yang pertama itu lohan Zhenzu atau Zhenzu. Yang kedua itu lohan SRD atau Super Red Dragon. Yang ketiga itu lohan Super Red Magma. Dari ketiga ini yang saya suka itu yang menurut saya lohan Super Red Magma karena memiliki benjolan yang sangat besar. Selanjutnya yang keempat itu ada lohan bonsai yang masih berukuran kecil. Yang kelima itu ada lohan kemalau atau golden monkey. Yang keenam itu lohan Thai silk yang berasal dari Thailand. Yang ketujuh itu lohan kamfa atau chikwa. Yang kedelapan itu ada lohan king kamfa. Yang kesembilan itu ada lohan kamfa klasik. Dan lohan kelapa pasik ini termasuk jenis lohan yang termahal. Yang ke-10 itu ada lohan golden bass atau dengan julukannya simutasi. Maksud dari kata simutasi ini, ikan ini dapat merubah warnanya secara alami. Jadi warnanya ini yang seperti di gambar ini berwarna keemasan yang sedikit bercak merah. Dan bermutasi itu maksudnya berubah warna menjadi hitam keabu-abuan, lalu akan kembali lagi dengan warna yang semula seperti di gambar ini. Yang selanjutnya itu yang ke-11 ada lohan red Texas yang dapat bermutasi juga. Yang ke-12 itu ada lohan golden red. Dan yang terakhir itu ada lohan super red Sipilum. Dan yang terakhir ini jenis lohan yang langka di Indonesia. Dan yang selanjutnya itu habitat ikan lohan. Ikan lohan ini memiliki habitat yang biasanya ditemukan di perairan tropis yang hangat dan relatif keras seperti Indonesia ini.
Mereka lebih suka cekungan yang bergerak lambat dengan dasar sungai yang terlindungi dengan baik, yang memiliki banyak tanaman hidup di bagian bawah dan berbagai macam calon mangsa seperti serangga-serangga. Kondisi ini dapat dengan mudah direplikasi di akuarium manapun. Satu-satunya hal yang menyulitkan adalah volume akuarium yang mereka tutupkan. Jadi yang paling sulit ini dalam memelihara ikan lohan itu adalah ukuran volume dari akuarium untuk kebutuhan ikan lohan ini. Yang terakhir itu saya akan memberikan tips merawat ikan lohan agar ciri khasnya semakin muncul. Yang pertama itu akuarium yang cukup luas. Pastikan bahwa ukuran akuarium cukup luas untuk ikan lohan bisa berenang. Jadi perlu melihat ukuran ikan lohan dan menyesuaikannya dengan ukuran akuarium yang dimiliki. Yang kedua itu rutin memeriksa kondisi air. Hidup alami di habitat air tawar, Anda juga perlu untuk rutin memeriksa kondisi air yang ada pada akuarium. Pastikan bahwa air berada dalam kondisi jernih dan memiliki kandungan oksigen yang lancar. Dengan begitu, ikan lohan dapat hidup dengan sehat dan tidak mudah sakit. Yang ketiga, membersihkan selalu filter akuarium. Yang perlu dilakukan agar ikan lohan terawat dengan baik adalah rajin membersihkan filter akuarium. Hal ini berkaitan dengan tips sebelumnya agar air berada di kondisi yang baik. Jadi tidak ada salahnya untuk membersihkan filter air tersebut setiap minggu. Yang keempat itu pakan harus berkualitas. Pemberian pakan ikan lohan yang berkualitas merupakan hal yang penting dalam merawat ikan lohan. Biasanya para penggiat ikan lohan berpengalaman akan memberikan kombinasi makanan yang bervariasi untuk sang ikan lohan ini, mulai dari pelet, cacing beku, hingga udang kecil segar. Dan tips yang terakhir ini cukup unik, yaitu berinteraksilah dengan ikan lohan. Tips terakhir agar ikan lohan dapat berkembang dengan baik adalah selalu melakukan interaksi dan pembentukan mental. Terdengar aneh sih memang ya, tetapi ikan lohan adalah jenis ikan yang dapat mengerti perhatian yang diberikan oleh si pemelihara. Hal ini juga berpengaruh pada kualitas ikan lohan. Jika berniat untuk mengikut sertakannya pada ajang perlombaan atau semacamnya. Jadi jika ikan lohan Anda ingin mengikuti ajang perlombaan atau ajang kompetisi, sebaiknya sebelum diikuti tersebut, latihlah mentalnya dengan cara berinteraksi dengan ikan lohan tersebut. Segitu saja yang saya dapat berikan tentang presentasi tugas saya ikan lohan ini. Selebihnya dan sekurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.